Pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan strategi investasi di dalam manajemen portofolio. Seperti yang tadi sudah diketahui di bagian pertama, bahwa kebijakan dan strategi investasi ini kemudian dibuat setelah melihat dari adanya preferensi resiko, kemudian juga ada sasaran investasi, dan juga tukaran dari return dan risiko yang dimiliki oleh investor, entah itu investor individual maupun juga investor institusional. Nah, untuk investor institusional sendiri yang biasanya diatur oleh beberapa peraturan, dalam artian ada batasan dari peraturannya, biasanya wajib untuk membuat pernyataan kebijakan investasi, dalam artian ada legalnya secara tertulis, yang kemudian di situ nanti akan memuat berbagai macam kebijakan investasi, termasuk di dalamnya adalah deskripsi terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yaitu informasi sasaran, batasan dan preferensi dari dana yang diinvestasikan. Dan kebijakan ini juga akan digunakan sebagai salah satu informasi yang kemudian bisa untuk membuktikan adanya strategi investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian selain dari pertimbangan dari kebijakan, kemudian juga ada pertimbangan dari faktor makro, di mana pertimbangan faktor makro ini sendiri ada faktor ekonomik, ada faktor sosial, faktor politik, dan faktor sektor industri, di mana faktor-faktor ini dapat digunakan oleh investor dalam menentukan apakah aset yang ada di dalam portofolio tersebut memiliki fundamental yang bagus atau tidak. Maka di sini juga untuk seorang manajer reksadana atau manajer investasi nanti akan melihat juga dari faktor-faktor ini untuk membuat sebuah analisis fundamental top down atau yang kemudian dari atas ke bawah. Nah, ini kemudian nanti untuk menentukan yang namanya ekspektasi dari pasar modal itu sendiri. Nah, untuk menentukan ekspektasi pasar modal perlu adanya ekspektasi kondisi dari pasar modal di masa depan yang harus sudah dipersiapkan sedini mungkin. Dalam artian di sini harus ada proyeksi ke depannya Indonesia itu ekonominya akan seperti apa ya? Atau kemudian bagaimana tren dari saham-saham yang ada di sektor-sektor industri tertentu? Atau kemudian pasar modal itu sendiri apakah sedang bearish ataukah pasar modalnya sedang bullish? Nah, inilah kemudian yang perlu untuk dianalisa lebih lanjut lagi, yang kemudian juga akan diproyeksikan sehingga nanti bisa untuk menentukan ekspektasi dari pasar modalnya. Misalnya mengekspektasi return ekspektasian dari masing-masing sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio dan mengekspektasi kinerja pasar modal di masa depan, apakah dia bullish atau bearish. Kemudian untuk membuat sebuah portofolio, entah itu portofolio yang baru atau kemudian revisi dari portofolio yang lama, maka di sini akan ada aktivitas alokasi aktiva, optimalisasi portofolio, pemilihan sekuritas, dan implementasi serta eksekusi. Untuk yang pertama adalah kaitannya dengan alokasi aktiva. Nah, untuk alokasi aktiva ini nanti akan terkait dengan keputusan untuk membagi dana yang ada ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Dalam artian, ketika investor dia memiliki dana yang ada, kemudian nanti akan membuat reksadana seperti apa, apakah reksadana saham, reksadana campuran, pasti dia akan memiliki dana tertentu yang kemudian diminta. Investor akan meminta kepada manajernya untuk kemudian membagi dana-dana tersebut menjadi beberapa jenis investasi yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam portofolionya. Nah, maka di situ nanti sebagai seorang manajer reksadana,
maka akan melakukan analisis pertama dari faktor-faktor makro yang relevan, kemudian dari preferensi dan karakteristik investornya sendiri, kemudian juga dia akan melihat bahwa investor ini dia termasuk yang orang yang agresif atau yang konservatif ya. Dan kemudian di sini bisa juga dilakukan setiap saat atau direvisi setiap saat. Ini tergantung dari pencapaian sasaran investornya. Nah, alokasi aktiva yang strategik akan dilakukan beberapa tahun untuk jangka panjang, dan alokasi aset tactical bisa dilakukan secara rutin untuk merespon beberapa kejadian tertentu. Nah, ini untuk melakukan alokasi aktiva. Ketika akan melakukan alokasi, yang perlu dipertimbangkan tentu saja dana, kemudian juga dari analisa fundamental dari tiap-tiap aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Ketika sudah memiliki portofolio dan akan melakukan revisi, perlu dilihat terlebih dahulu apakah aset-aset yang tersebut itu masih menguntungkan atau tidak. Nah, ini juga nantinya perlu untuk dipertimbangkan oleh manajer portofolio itu sendiri. Kemudian terkait dengan optimalisasi portofolio, hal ini akan sangat erat kaitannya dengan efficient frontier, di mana untuk portofolio-portofolio yang akan dipilih itu harus masuk ke dalam portofolio yang efisien. Ketika portofolio yang efisien itu belum tentu terbaik bagi investor, karena investor memiliki karakteristik dan juga sasaran yang berbeda tentu saja. Nah, oleh karena itu, nanti untuk pemilihan portofolionya itu harus bisa menghasilkan hasil yang terbaik bagi investornya. Maka di sini dinamakan sebagai optimalisasi portofolio yang ada. Kemudian untuk aktivitas yang terakhir adalah implementasi dan eksekusi dari portofolio. Setelah dicapai kombinasi yang optimal dan ditentukan proporsinya, kemudian dilakukan implementasi dan eksekusi portofolio, yaitu dengan membeli atau menjual pendek masing-masing sekuritas. Jadi di sini untuk proporsi atau melakukan alokasi aktiva yang tadi itu perlu adanya aktivitas untuk melakukan rebalancing. Nah, oleh karena itu nanti bisa jadi manajer akan memberikan saran untuk membeli suatu aset yang kemudian tadi dalam upaya untuk melakukan optimalisasi portofolio bisa juga melakukan transaksi penjualan pendek untuk sekuritas yang ada, juga dalam rangka untuk melakukan optimalisasi portofolio. Nah, oleh karena itu di sini ditekankan kepada bagaimana kemudian aksi yang akan dilakukan oleh manajer portofolio tersebut. Kemudian untuk bagian yang terakhir adalah umpan balik kinerja dari portofolio. Nah, di sini nanti akan ada dibedakan antara manajemen portofolio dan hanya sekedar membuat portofolio. Kegiatan ini termasuk di dalamnya adalah menilai kinerja dari portofolio. Kalau kinerja portofolio itu menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu untuk diseimbangkan kembali atau dilakukan yang namanya rebalancing. Nah, rebalancing ini bisa menimbulkan biaya, yaitu biaya berdagang atau biaya tidak berdagang. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya yang berdagang? Jadi, ketika melakukan rebalancing, tentu saja kita perlu memberikan komisi kepada manajer reksadana tersebut kaitannya dengan konsultasi atau analisa yang kemudian dia buat, atau istilahnya adalah jasa yang sudah dia lakukan untuk kita. Nah, oleh karena itu ketika muncul adanya biaya berdagang, selain dari komisi yang kita berikan kepada manajer tersebut, nanti manajer tersebut juga akan memberikan jasa untuk menjual belikan aset yang ada di dalam portofolio tersebut, atau istilahnya adalah mengelola dari portofolio tersebut sehingga tetap optimal untuk kliennya. Nah, oleh karena itu nanti akan menimbulkan biaya transaksi dagang. Ada jual, ada beli. Nah, maka biaya berdagang di sini selain dari komisi juga adalah dari biaya transaksi tersebut. Sedangkan kalau untuk yang biaya tidak berdagang, yang dimaksud di sini hanyalah komisi
Karena bisa saja ketika melakukan optimalisasi portofolio tidak memerlukan adanya transaksi penjualan atau pembelian terkait dengan portofolio ini. Maka nanti ada namanya tidak berdagang, atau dalam artian biaya ini keluar hanya untuk jasa analisa dari manajer tersebut. Kemudian berikutnya adalah mengukur kinerja dari portofolio. Untuk mengetahui apakah sasaran investor itu masih tercapai, maka kinerja portofolio perlu dihitung dan diukur setiap saat dan juga dibandingkan dengan benchmark dari sasaran investornya. Nah, kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return portofolio dan juga resiko portofolionya. Nah, di sini juga untuk mengukur kinerja portofolio itu sendiri, kita bisa melihat apakah strategi dari diversifikasi dari portofolio ini bisa berjalan dengan baik seiring dengan adanya perubahan dari pasar modal. Nah, disinilah kemudian kita bisa mengukur kinerja dari portofolio itu apakah kemudian perlu adanya revisi atau tidak melakukan revisi. Untuk return portofolio sendiri, di sini bisa dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika atau rata-rata geometrik, tergantung apakah kemudian akan melibatkan periode atau tidak. Dan kemudian juga untuk return sesuaian resiko, di sini nanti juga kita akan melihat pengukuran yang melibatkan dari return dan resiko dari portofolio itu sendiri. Ada beberapa model penghitungan return sesuaian resiko yang kemudian bisa dipakai, yaitu ada reward to variability, ada reward to volatility, ada reward to diversification, ada reward to market risk, Jensen's alpha, M-square, dan rasio informasi. Ketujuh model penghitungan ini adalah yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu portofolio, terutama untuk melihat dari return sesuai resiko. Nah, untuk poin yang pertama sampai dengan keempat, untuk model penghitungan RVAR, RVOL, RDIF, dan RMAR ini memiliki kekhususan dalam artian untuk melihat kinerja portofolio dengan caranya masing-masing. Dalam artian untuk reward to variability yang dikembangkan oleh Sharpe, yang kemudian juga disebut sebagai Sharpe measure, di sini ingin melihat bagaimana portofolio tersebut atau return yang kemudian disesuaikan dengan resiko, tetapi dilihat dari variabilitasnya. Dari variabilitas atau return portofolio yang return dan resiko yang kemudian diperoleh dari portofolio tersebut kemudian akan dinikmati oleh investornya. Kemudian kalau reward to volatility, di sini perbedaannya adalah jika untuk yang RVAR menggunakan variabilitas atau resiko dari portofolio, untuk reward to volatility di sini menggunakan beta. Beta digunakan untuk mengukur resiko sistematik yang kemudian tidak bisa diminimalisir oleh adanya strategi diversifikasi yang ada. Nah, inilah yang kemudian dicoba untuk dicari sehingga apa yang bisa didapatkan dari volatilitas aset yang kemudian ada di dalam portofolio tersebut yang kemudian memberikan keuntungan terhadap investor tersebut yang memiliki dari reksadana atau portofolio tersebut. Untuk reward to volatility ini nanti akan disebut sebagai tenure measure. Kemudian dari reward to diversification, di mana di sini yang melihat apakah strategi diversifikasi sudah baik atau tidak. Kemudian reward to market risk. Di sini adalah yang paling akurat di antara RVAR, RVOL, dan RDIF, di mana bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kemudian juga ada Jensen's alpha, M-square, dan rasio informasi yang kemudian juga bisa menjadi alternatif ingin melihat apakah kinerja portofolionya baik atau tidak. Demikian untuk materi terkait dengan manajemen portofolio. Terima kasih.